warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen G 2017 akan menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu tentang anggaran kas. Dan di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi anggaran kas. Apa sih definisi anggaran kas itu? Anggaran kas adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang. Ini tuh sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Dan pengertian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran kas menurut Lukman Samsudin. Dalam bukunya, Manajemen Keuangan Perusahaan menyatakan bahwa anggaran kas adalah suatu alat yang dapat digunakan manajer keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget. Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa anggaran kas akan memiliki peranan yang penting dalam mengendalikan kas, di mana kegunaannya terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan. Dalam perjalanan suatu perusahaan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dibutuhkan suatu efektivitas pengendalian kas terhadap setiap perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Nah, itu pengertian menurut Lukman Samsudin. Akan menjelaskan anggaran kas menurut para ahli. 1. Menurut Emunanar, anggaran kas adalah budget yang merencanakan secara lebih rinci tentang semua jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang. Menurut Hackett, Wilson, dan Campbell, anggaran kas adalah merupakan program penjualan dan biaya yang terkoordinasi dan terkorelasi dengan perubahan-perubahan neraca penjualan serta pengeluaran yang diperkirakan. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa anggaran kas berperan sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan dipergunakan, serta mengendalikan sumber tersebut agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran kas dapat membantu manajemen dalam pengendalian kas karena anggaran kas memberikan informasi mengenai pengeluaran kas dan penerimaan kas suatu operasional perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan anggaran kas. Bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kasnya, tidak bisa hanya dengan melihat kegiatan operasionalnya, tetapi melalui anggaran kas yang sudah dibuat. Maka dari itu, anggaran kas dibuat dengan tujuan yang pertama alat untuk memantau keadaan kas secara terus-menerus, yang kedua menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dan kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menentukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang terakhir, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Anggaran kas berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam periode waktu tertentu. Anggaran kas terdiri dari anggaran operasi dan pengeluaran modal, serta dapat dijadikan sebagai standar dalam penyusunan anggaran neraca. Anggaran ini dianggap sebagai hal yang penting oleh perusahaan karena dapat dijadikan sebagai penjagaan likuiditas perusahaan itu sendiri. Akan menjelaskan tentang sumber kas yang masuk. Itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah hasil produk penjualan secara tunai, terus ada hasil menagih utang dagang, dan ada pendapatan lain seperti jasa, giro, dan dividen. Ada penggunaan jasa keluar. Kas utama yang keluar yaitu adalah pembayaran para kreditur baik berupa bunga maupun angsurannya,
Terus ada penambahan berbagai aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap, serta pembayaran pada pemilik modal atau pemilik saham, pembayaran dividen, dan pengembalian modal. Penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang pertama, penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas dan yang termasuk dalam transaksi kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penjualan aktiva, penerimaan sewa, dan lain-lain. Yang kedua, pengeluaran kas. Pengeluaran kas adalah transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank, atau setara kas lainnya. Transaksi pengeluaran kas meliputi pembayaran utang, pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku, dan perlengkapan kantor lain-lainnya. Saya akan menjelaskan susunan anggaran kas. Setelah menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi, selanjutnya Anda dapat menyusun anggaran kas. Susunan dengan seimbang antara pengeluaran dan penerimaan kas, namun akan lebih baik lagi jika pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan masuk, sehingga kondisi keuangan akan mengalami surplus. Itulah ulasan mengenai anggaran kas. Anggaran kas akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan, Anda dapat menggunakan bantuan jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online yang membantu Anda mengelola keuangan perusahaan. Dengan jurnal, Anda juga dapat membuat anggaran keuangan dengan mudah dan cepat. Jadi untuk kesimpulannya, anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas masuk dan sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang digunakan, sehingga tampak kelebihan dan kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Sarannya, perencanaan kas itu akan sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam membuat perencanaan kas yang baik. Untuk itu, sosialisasi pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan kas dan bagaimana membuat perencanaan kas yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu tersebut.